lalu kali ini. Berarti baru ketiga. Dan ini rangkaian akhir dari ulang tahun SWOY Bandung. Ya. Nah, tidak kalah menarik, kita akan bahas after the show. Ya. Jadi setelah kita melihat banyak pertanyaan memang yang timbul ya setelah penayangan 4 jam ini. Ya. Banyak sekali. Nah, kita akan ungkap pada kesempatan kali ini. Kita ngobrol online bersama para pakarnya gitu ya. Saya kenalin satu persatu, mungkin nggak terlalu detail, tapi saya kenalin pertama itu Om Marcel. Malam Om Marcel. Malam Om. Thank you banget. Malam Om Andreas. Thank you banget udah gabung. Sama Om. Terima kasih, sama-sama suatu kegembiraan dan kebahagiaan juga bisa bergabung, dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk SFOI Bandung yang setahu saya memang kalau saya pantau sepertinya region yang solid nih ya sejauh ini nih. Sejak terbentuknya SFOI. Bukan karena ini tempatnya, rumahnya lagi ada ulang tahun ya. Tapi sepantau saya sejak SFOI berdiri dari semua region sih, saya bukan ngomong besar, tapi Bandung ini yang paling saya merasakan kekeluargaan yang paling tinggi sih, paling baik. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oke, thank you Om Marcel udah datang di acara kita. Kemudian saya juga kenalin Om Aji. Om Aji ini udah bantu kita kemarin juga sebelum penayangan filmnya. Om Aji Widodo, pakar komik. Saya juga takjub kemarin atas pengetahuan komik beliau. Mana nih Om Aji? Om. Halo, malam semuanya. Oke. Ya, senang bisa join lagi. Ini maaf, karanya nggak bisa ditinggal, jadi ada distorsi di belakang layar ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya ya. Juga kita di rumah masing-masing ya. Oke. Iya. Oke. Lalu untuk ketiga kalinya, Ko Tony, Om Tony. Ya. Beliau ini ketika Unpar, tapi ahli komik, pakar komik juga dari SWOY Bandung. Masih nubi juga lah. Kalau nubi kayak gitu, yang pengalaman gimana? Oke. Sebenarnya ada satu lagi Om Aswin, cuma beliau sudah ngabarin akan terlambat, ya. Jadi beliau akan join nanti pada saat tengah-tengah acara. Nah, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah jam 8:15 ya, kita akan mulai ngobrol online-nya pada malam hari ini ya. Nah, tentunya banyak pertanyaan banget setelah kita melihat penayangan film Zack Snyder Justice League yang 4 jam itu ya. Banyak sekali pertanyaan, apa itu mother box dan sebagainya, apa lagi itu anti-life dan sebagainya gitu. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini karena formatnya ini ngobrol online, jadi siapapun silahkan kalau mau berkomentar atau bertanya ya. Jadi kita akan interaktif. Saya juga akan mungkin ngelempar ke peserta semuanya ya. Kalau ada yang tahu lebih detail mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita gitu setelah kita nonton ya. Oke, kita akan mulai slide pertama. Nah, ini mother box ya, teman-temannya. Mother box. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama. Mungkin saya lempar dulu ke Om Tony nih. Ini pertarungan, ini kan katanya ini Darkseid pada waktu muda ya? Benar ya? Iya sih, menurutku itu Darkseid yang muda, masih pakai nama Uxas. 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 Saya juga baru tahu gitu, ternyata Darkseid muda itu namanya Uxas. Dan ini terjadi di Themyscira.
Nah, itu kan apa namanya? Kayaknya karena ada dugaan ya. Hanya Hmm. menduga saja. Ada yang punya opini seperti itu. Hmm. Apa mengira bahwa pas Uksas datang itu terjadinya di Themyscira. Hmm. Nah, tapi bisa jadi nggak apa namanya? Supaya bisa lebih jelas sih memang harus ada kelanjutannya ya bahwa kejadian-kejadian awalnya itu sebenarnya ada di mana. Cuman memang dia datangnya kan di bumi gitu ya. Dan di situ dia apa yang apa ambil tanahnya bumi terus dia pukul pakai senjatanya kan terus keluar kayak simbol-simbolnya. Hmm. Iya, iya. Makanya ya, karena dia itu Darkseid muda ya, jadinya kalah ya. Kelihatannya Iya, kalahnya gampang gitu. apa kan lawannya yang dewa-dewa itu ya, si Ares, si Zeus. Zeus, sama si siapa itu Artemis. Nah, itu memang apa saat itu memang dia belum memiliki apa kekuatan yang seperti sekarang. Itu kalau nggak salah Seks sendiri juga menjelaskan ya di situ bahwa dia memang memang saat itu belum benar-benar power gitu, belum belum benar-benar powerful. Eh, tapi dia memang sudah mampu melakukan apa namanya penghancuran-penghancuran yang ada. Cuman melawan dewa-dewa yang ada di situ ya mungkin masih hampir imbang gitu lah ya kekuatannya. Oke. Mungkin saya lempar nih kepada pembicara lain nih. Ada yang tahu tentang Uksas ini? Gimana sih detailnya mengenai Uksas ini? Om Aji mungkin kalau dari komiknya gimana Om? Kalau Uksas itu ada beberapa versi ya. Ada yang versi pertama itu dia eh, rakyat biasa, rakyat jelata gitu kan. Tapi kemudian dia bisa membunuh yang apa old giant, old giant, old god. Kemudian dia jadi menguasai apa Apokalips yang kemudian pecah menjadi dua, Apokalips dan New Genesis. Tapi yang kedua itu versi kedua dia tuh memang sudah anak raja, anaknya penguasa. Nah, bokapnya itu juga sama kejamnya seperti dia sih. Tapi kemudian bokapnya entah pergi kemana nggak balik-balik, akhirnya dia yang menguasai tahtanya. Nah, dia itu bersaudara dengan yang penguasanya New Genesis, si High Father ya, High Father. Jadi kalau julukannya, kalau yang Apocalypse julukannya Darkseid, kalau yang New Genesis itu High Father. Itu bersaudara sebenarnya mereka, satu bapak satu ibu. Cuman beda banget. Kalau Apocalypse itu kan planetnya kayak mesin gitu ya, ada lubang, ada kayak fire pit segala ya. Kemudian rakyat itu slave lah ya, budak gitu ya. Tapi kalau yang New Genesis itu tentrem gitu loh, happy happy gitu. Seperti itu sih. Ya, oke. Mungkin ada yang, bentar, saya katanya salah screen. Saya coba lagi. Apakah screen saya udah keluar? Ya, ya keluar. Ya, Keluar. Sudah benar ya? datang tuh. Oke, yang tadi nggak gerak katanya. Oke. Nah, Mungkin ada di sini ada hampir 40 orang gabung. Boleh kalau ada yang mau komentar mengenai slide ini gitu, mengenai Uksas. Atau ada yang mau tanya nih, teman-teman? Ini Ini dari kalau di komiknya ya, apakah adegan ini ada gitu? Mungkin Om Haji atau Kotoni? Kalau datangnya ke bumi mah Sering. bukan bukan gini ya Om Aji. Banyak kan pakai itu apa?
Pakai boom tube. Boom tube. Nggak usah capek-capek pakai pesawat. Iya kan? Iya. Dia kan punya mother box ya. Mother box itu salah satu fungsinya itu adalah untuk transporter. Jadi itu yang biasanya dipakai sama orang apokalips maupun orang Genesis untuk berpindah-pindah, entah pindah dimensi, entah pindah planet, pindah galaksi gitu. Kalau versi komiknya sih Mother Box itu sebenarnya bikinannya orang New Genesis ya. Salah satu ilmuwan yang andalannya Highfather itu yang bikin Mother Box, itu yang dibikin untuk timnya Highfather, anak-anaknya lah, kayak si Orion, kemudian Light Ray, Mr. Miracle, seperti itu sih, Big Barda. Nah, ini makanya ini memang kayaknya di sedikit dirubah, jadi mother box-nya langsung dipegang sama si Darkseid sih. Ya. Oke. Oke. Karena saya dengar Om Marcel mungkin nggak bisa sampai selesai. Om Marcel, mungkin bisa kasih gambaran ya, atau mungkin apa pendapat dari Om Marcel mengenai film ini gitu. Saya mau ngabarin juga kalau saya bisa mengikuti acara sampai selesai. Asik. Oke. Oke, siap. Mungkin saya hanya menambahkan aja. Jadi visual yang kita lihat di awal film yang merupakan latar belakang dari awal mulanya invasi dari apokalips ke bumi yang dipimpin oleh Uxas ini, kalau saya lihat dari sisi sinematik ya, secara sinema, saya lihat Zack Snyder sendiri Zack Snyder itu mau membuat satu tesis cerita yang lebih mudah untuk bisa diterima oleh kaum awam dan juga bisa diterima oleh fans garis kerasnya. Jadi kenapa digambarkan ditariknya Uxas ini terlihat sangat konvensional ya, bawa semacam gada atau kapak yang dia bawa di tangannya. Sebenarnya itu kalau kita lihat di film-film kebanyakan kan kayak Lord of the Ring, film-film kolosal epic yang pernah dibuat sepanjang sejarah, sampai juga dengan mungkin kau pernah nonton dulu Krull ya, itu yang bumerang itu. Kalau kita lihat desain-desainnya semuanya itu sebenarnya hanya sebagai bridging dari film-film bertema yang hampir sama yang pernah terbit atau pernah rilis di dunia film Hollywood. Jadi kosmik, luar angkasa yang temanya kolosal. Jadi dia sengaja mengambil itu karena kan ini settingan ceritanya 5.000 tahun yang lalu ya, kalau dalam hitungan kalender manusia. Saya nggak tahu, saya cuma dengar si ini ngomong aja sih, si Wonder Woman. Jadi kenapa dia membawa semacam gada atau kapak itu cuma nunjukin bahwa keterbatasan kemampuan dia. Jadi dia belum memiliki semacam supremasi power yang kita kenal sebagai Darkseid. Jadi wajar kalau Zack Snyder pernah bilang Uxas ini adalah versi baby. Nah, kalau dia udah pakai kata baby itu artinya kita tahu ya kalau baby kan belum bisa apa-apa ya. Nah, jadi Uxas ini dalam kondisi baby aja, ini manusia Atlantean, Amazonian dengan dewa-dewa besarnya bergabung. Itu baru ukuran baby loh. Ya, jadi maksudnya kita mikirnya gini aja, ini baby. Nah, 5.000 tahun kemudian kondisi dia berarti udah seperti apa ya kan? Jadi banyak dugaan teman-teman fans DC itu udah menduga bahwa dia sudah menguasai Omega Equation, apalah itu namanya. Saya juga nggak terlalu ngikutin New Gods ya. Cuma memang kalau kita lihat desain dan cerita dari Stanley dan Jack Kirby, memang stylenya berbeda dengan eranya Kurt Swan sampai masuk ke Dan Jurgen dan sebagainya. Karena memang New Gods ini unik, baik dari segi cerita, baik juga dari segi art. Nah itu
kalau untuk bisa dimanifestasikan ke visual sinematik film Hollywood, jadi mereka nggak akan bisa ngambil plek-plek sama persis karena desain kosmiknya itu beda. Beda lagi kalau kita ngelihat nanti mungkin upcoming Marvel punya Eternals. Nah, mungkin itu akan berbeda lagi. Sorry ya, saya ngomongnya agak lebih jauh lagi. Jadi makanya secara konvensional si Zack Snyder menggambarkan dia datangnya standar gitu dengan pesawat, dia kemudian membawa semacam gada atau kapak itu, terus kemudian dia tidak pakai baju armor penuh. Nah, itu sebenarnya juga simbolik bahwa dia ini karakternya yang sok tahu atau sesuka hatinya. Jadi dia pikir mungkin galaksi alien sentient yang lain yang sudah pernah dia taklukkan mudah dengan cara seperti ini. Tapi ternyata di bumi gabungan dari unsur-unsur manusia dan lain-lainnya ternyata cukup kuat untuk membuat dia terluka, tapi tidak membuat dia mati ya. Nah, jadi memang premisnya dibawa sama Zack Snyder seperti itu. Zack Snyder nggak mau mengambil lebih luas lagi karena si universe itu sangat luas. Makanya dia hanya mention Kryptonian sama Lanterns. Dia hanya mention itu. Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Thanagarian belum dia sebut gitu. Thanagarian dengan end metal-nya itu kan cukup mengimbangi Vibranium di Marvel Cinematic Universe ya. Cuman belum dieksplorasi lebih jauh lagi oleh DC Universe. Nah, jadi makanya Zack Snyder berusaha secara sinematik nggak mau terlalu luas biar nggak terlalu mumet. Makanya dia ngambil stylenya yang epic, yang akhirnya bisa boleh membuat orang-orang menilai wah epic banget gitu. Dan adegan flashback ini kan benar-benar digambarkan nyaris boleh dijajarkan dengan Lord of the Ring gitu. Keepikan perangnya itu. Cuman ya itulah sayangnya karena sudah ada mention no Kryptonian, terus kemudian cuman Yalan Gur, Green Lantern pertama penjaga 2814, sektor 2814. Jadi akhirnya banyak fans bertanya-tanya, loh terus Green Lantern yang lain mana gitu. Ya kan, termasuk saya juga selain Superman penyuka Green Lantern sebenarnya itu saya juga menunggu momen itu gitu karena ya kita tahu beberapa tahun lalu kan sempat ada leak ya, sempat ada bocor skenario katanya dari Zack Snyder Cut yang menyebutkan akan adanya Kilowog dan Tomare, tapi ternyata nggak ada. Ya itulah. Tapi sejauh ini memang penggambaran awal kedatangan Uxas yang kemudian jadi Darkseid ke bumi ini sih udah dituturkan dengan baik ya. Melihat premis ceritanya dari awal sampai ke tengah, kemudian memperkenalkan Mother Box. Ternyata Mother Box itu ternyata ada jiwanya, ada rohnya yang menjaga. Jadi rohnya itu pada saat mereka kalah, dipisahkan ketiga Mother Box itu, jadi tiga setannya itu, rohnya itu berdiam, bukan tertidur ya, dia diem. Diem itu karena mereka takut. Kalau saya nangkepnya sih seperti itu. Nah, pada saat Kryptonian mati, baru dia nyala. Jadi penjaga di bumi itu tidak ada. Makanya kan ada tagline-nya kan, no protectors here. No Kryptonian, no lanterns. Nah, itu tiba-tiba tiga Mother Box itu tiba-tiba hidup. Tiba-tiba hidup itu karena mereka ternyata takut selama ini. Tapi begitu penjaganya nggak mati, mereka bangun, hidup. Nah, rupanya mereka hidup itu memanggil Stephen Wolf yang sedang dalam pelarian. Saya nangkapnya sih seperti itu sih. Okay. Silakan, saya terlalu banyak ngobrol nih. Luar biasa. Thank you, Marcel. Kita bahasan berikutnya nih. Om Jud itu ada yang raise hand kayaknya. Oh, saya nggak kelihatan. Mungkin bisa dibantu. Om siapa? Wayne Set. Boleh? Siapa? Ada yang raise hand ya? Saya nggak kelihatan di tempat saya. Di sini mah tertulisnya Wayne Set. Oh, Bruce Wayne. Ya. Wah. Mungkin ada yang mau tanyain, Om? Silakan. Nah. Tadi yang raise hand. Om Wayne. Om Wayne. Di-unmute dulu, Om. Ya, itu kameranya sudah ada tuh. Mute-nya dimatiin dulu.
Dihidupin speakernya. Iya, siap. Oke. Kurang dengar. Oke. Iya, sorry. Ada yang mau sampaikan? Oke. Oke, kita jalan dulu deh ya. Nah, ini mengenai anti-life. Ya, Uksas mencari anti-life. Ya, mungkin kita akan bahas dulu anti-life itu apa gitu. Silakan nih pembicara. Om Aji dulu mungkin. Om Aswin udah gabung belum ya? Om Belum. Om Aji sudah, Om Aswin belum. Iya, Om Aswin belum. Mungkin ke Om Aji dulu. Anti-life, apakah di komiknya ada gitu anti-life? Ada. Oh, atau Kotoni dulu deh. Mungkin A- ke mute Om Aji. Ada Kotoni. sih. Iya, anti-life itu apa sih? Kalau salah satu yang aku ingat yang pas komik itu di cerita Final Night ya. Itu yang Darkseid memang mengeluarkan anti-life, di semua orang tunduk di bawah dia. Nah, kalau yang di film ini aku menduganya ya, anti-life ini sesuatu yang diukir di bumi. Nah, mungkin ini ada kaitannya sama New Gods tadi yang disebut sama Om Marcel bahwa mungkin ada sesuatu yang ditaruh di bumi, diukir, makanya tapi Darkseid nggak tahu. Makanya dia tuh mencari-cari di mana si anti-life equation ini. Nah, salah satunya pas dia datang pertama kali ke bumi kan dia apa? Dia pukul tuh tanahnya terus keluar simbolnya. Nah, sepertinya ukiran-ukiran itu yang dimaksud. Sama seperti pas Steppenwolf muncul dikasih tahu Mother Box kan dia juga mukul ya bentuknya kan sama ya. Nah, kayaknya ini penggambaran tentang anti-life yang dimaksudkan oleh Snyder ini sesuatu yang terukir di bumi yang bisa diekstrak nantinya. Mungkin itu ya dugaanku. Nah, Om Aswin udah masuk. Oke. Malam Om Aswin. Halo, malam. Sorry, Ya. telat. Nggak apa-apa Om, langsung gabung aja ya. Ya, siap. Oke. Tapi anti-life ini sebenarnya sosok atau apa sih ya? Atau ini kan kayak ukiran kayak di suatu dataran kayak diukir begitu? Atau apa sih ini sebenarnya? Saya boleh berkomentar? Silakan. Om Langsung Marcel, aja. Enggak, saya sih cuma mau ngambil jalan tengahnya aja bahwa mungkin kita belum bisa membahas anti-life equation versi Zack Snyder Cinematic Universe ini karena asli itu hanya muncul di sedikit sekali ya, nggak nyampe 10% dari seluruh cerita 4 jam itu. Karena kenapa saya ngomong begini? Karena kita nggak tahu akan bentuknya seperti apa. Jadi itu hanya cuma sekali disebut oleh Steppenwolf dan kemudian disebut kembali oleh Desat kepada Darkseid. Jadi terus kemudian endingnya udah dia akan datang dengan armadanya ke bumi gitu, and that's it. Jadi kuncinya anti-life equation itu tidak dibeberkan bentuknya seperti apa, bentuknya kalkulator kah, bentuknya layar TV, atau ukiran itu yang muncul di masa lalu dan akhirnya muncul di mimpinya Steppenwolf itu, apakah itu hanya sekedar clue bahwa itu akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang bersifat paralel atau yang bersifat di suatu tempat yang ada di dalam bumi atau di sudut geografis yang lain di belahan bumi ini gitu. Jadi masih still pertanyaan besar sih. Iya. Tapi kalau di komik sendiri sih memang sudah digambarkan bahwa ya itu adalah mathematical yang dibuat oleh Darkseid, sehingga gimana tuh Mas Tony, silakan dilanjutkan. Kalau matematika kayak rumus gitu atau gimana nih? Iya kayak. Iya betul. Betul. Oh. Itu. Wah, Kalau yang dulu zaman Smallville kan lebih diarahkan kalau nggak salah ke itu ya. Apa tuh?
propaganda. Kalau di komik memang kayak rumusan gitu. Tapi memang betul sih Om Marshall bahwa memang ini tuh memang belum terlalu ketahuan. Jadi memang apa namanya anti-life yang Belum dibuat Zack Snyder itu kayak apa itu memang menarik sebenarnya kalau bisa dilanjutkan. belum konkret ya. Gitu. Maksudnya bedanya, sorry nih, saya ngebandinginnya ke Marvel's MCU. Mereka ngomonginnya, oh ini Infinity Stone. Nah, konkret kan? Kita udah langsung tahu, oh Infinity Stone ternyata ada ini, ada itu, ada ini, ada anu gitu. Jadi konkret. Nah, kalau ini benar-benar hanya ditunjukin dengan ukiran yang ada lahar-laharnya, terus ukiran itu jadi gimana gitu kan? Kita juga fans sendiri nggak bisa mendebak-nebak karena itu bukan inti cerita dari 4 jam ini sih. Betul. Malah di sini kan juga muncul lambang omeganya kan. Nah, kalau anti-life, wah kok ada omeganya, itu juga menarik sebenarnya. Iya. Tapi di situ ada pertanyaan sih. Kan pernah ngelihat gitu anti-life-nya di bumi. Kenapa nggak nyarinya ke bumi lagi gitu? Om Aswin. Om Aswin? Yes. Gimana? Lagi diajak ngobrol sama Abang Diki ini tadi nih. Gimana? Tapi menarik sih emang. DC itu selalu dalam berbagai materi cerita yang dibuat dari berbagai superhero-nya itu selalu menunjukkan bahwa bumi itu adalah sentral dari sesuatu. Ya Mas Tony ya? Iya, betul. Karena saya lihatnya dari Green Lantern story juga ya. Green Lantern Corps. Ya kan kalau pada saat Blackest Night waktu dibuat ceritanya juga kan Blackest Night and Brightest Day itu kan intinya semuanya spectrum of emotion itu datangnya dari bumi. Jadi awalnya gelap, dikuasai oleh Black Lantern, kemudian terjadilah cahaya, kemudian terpisah menjadi spectrum of emotion. Nah itu balik-baliknya bumi lagi. Bener. Awal mulanya Red Lantern, awal mulanya Orange, sifat dasar dari itu ya. Ternyata di sini juga Zack Snyder bilang ya ternyata adanya di bumi, begitu galaksi begitu luas, dengan sektor yang berada ribuan itu, bumi aja cuma di sektor 2814. Masih ada sektor-sektor yang lain yang luas sekali, tapi ya kembali lagi ya, karena memang ceritanya selalu The Age of Heroes itu memang dimulainya dari di bumi. Oke. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Kalau ada yang mau nambahin mungkin dari peserta semuanya? Saya setuju sama Bung Marshall. Online. Tuh, Om Aswin. Saya setuju sama Bung Marshall sama Bung Tony. Cukup. Saya setuju dengan pemuda kece ini. Oke. Bukannya pertama kali dia ke bumi itu dia nggak tahu itu bumi kan, dia kayak ke planet mana terus udah gitu kan pingsan di bawah, udah gitu lupa. Jadi dia nyari-nyari lagi ke beberapa planet lain gitu. Iya sih, itu ya juga. Kan? Dia tidak mendefinisikan itu. Pertama kali dia datang ke bumi kan nggak tahu itu bumi kan. Dia kayak ke planet-planet mana aja buat ngancurin planet-planet gitu kan, buat nguasain planet. Bener nggak? Untuk seorang Uksa sih, bumi itu kan, dia nggak bilang nyebutnya itu bumi kan. Itu menurut sudut pandangnya dia adalah sesuatu planet apa gitu. Jadi nggak tahu gitu. Kalau kita manusia ngelihat Saturnus, oke, kita sebutnya Saturnus. Tapi kalau Darkseid lihat Saturnus pasti dia bilangnya itu planet lain kan. Nah iya, makanya dia nggak tahu kan. Amnesia nah, ya? Tapi Zack Snyder kan sudah memberikan jawaban. Iya. Dia bilang pada saat dia terluka parah, dia bilang kan seluruh armadanya dia kan semuanya sudah dihukum mati. Pada saat kembali pulang ke Apokalips. Pada saat dia dan dia bilang dia memerlukan waktu yang sangat panjang. Dia nggak bilang berarti sangat panjang. Kalau dalam hitungan Apokalips mungkin lebih lama ya. Nah dia pada saat dia terluka parah itu dia mengalami semacam ya mungkin geger otak ya. Jadi dia pada saat dia mau mengumpulkan informasi kembali mereka kemana aja selama ini menginvasi galaksi, semuanya udah dihukum mati oleh papanya. Karena di komik sendiri kan disebutkan bahwa Uksa sendiri takut kepada papanya. Karena papanya tuh kejam banget. Berarti Mas Haji, kalau saya lihat itu kayaknya dia memakai plot cerita yang Darkseid yang modern sih ya. Bukan yang satunya lagi yang udah jadi raja.
Oke, kita lanjut ya. Habis ini nanggung banget sih ya. Katanya ternyata film ini sendiri lebih dari 4 jam katanya aslinya. Waduh. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih yang ada di ini. Nah, ini Steppenwolf. Kita bahas tentang Steppenwolf. Mungkin ada yang mau cerita mengenai Steppenwolf dulu, ini siapa sih ini? Om Haji atau Om Aswin deh? Om Aswin yang baru gabung. Steppenwolf ini kalau di komiknya kok nggak salah pamannya Darkseid ya? Kalau nggak salah ya. Iya, omnya Darkseid. Omnya kan? Pamannya. Omnya. Nah itu ada Supergirl, Kara. Gimana Om Haji? Ada Kara. Iya, pengen ejeng itu tuh. Supergirl. Hai, Om Aswin. Ada Supergirl. Iya, Steppenwolf tuh pamannya Darkseid, tapi kayaknya nggak cukup cerdas ya, makanya dia cuma jadi komandan tentara aja sih. Kayak jenderalnya ya? Iya, jenderal perangnya. Tapi takut banget memang sama Darkseid dia. Di Darkseid itu kan kalau nggak salah tuh family-nya tuh ada Granny kan, terus ada si Kalibak ya. Ya. Kalibak terus sama Granny itu ada 3 tentaranya juga tuh, cewek-cewek semua tuh. Seingat gua sih. Gua Ya, tuh namanya. Furies. Furies termasuk yang diantaranya istrinya Mr. Miracle tuh. Big Barda ya. Darkseid punya 2 istri kan. Istri yang pertama anaknya itu si Kalibak, istri yang kedua anaknya Orion. Makanya wujudnya beda. Kalibak lebih ke creature, si Orion lebih mirip manusia. Tapi itu ada pertanyaan, kenapa sih dia dibuang gitu? Bukannya di filmnya dibilang dia pernah ngehianatin keluarganya ya? Kenapa? Mengkhianatin keluarganya di filmnya. Mengkhianati ya? Mengkhianatin keluarganya, makanya disuruh ngumpulin 5.000. Berapa banget gitu ya? 50.000. Masih berhutang 50.000. Terus dia mulai nangis itu. Cuman pengen pulang. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau yang ini kelihatannya Om Marcel deh. Om, boleh diceritain mengenai, saya juga masih awam mengenai Green Lantern ya. Mungkin gambaran besar Green Lantern gimana sih GL Corp ini? Om Marcel. Ya, hadir. Waduh, kalau Green Lantern, cerita Green Lantern sih kayaknya Mas Aji lebih tahu. Cuman kalau untuk karakter yang di ini sih yang kayak saya bilang tadi, Yalan Gur ini dia adalah Green Lantern pertama penjaga sektor 2814. Jadi kalau menurut kisah komiknya sih Yalan Gur ini mendapatkan motorisasi willpower atau energi hijau yang unlimited dan tidak punya kelemahan. Jadi karena dia satu-satunya penjaga di sektor 2814, jadi energinya dia memang tak terhingga. Nah, itu yang akhirnya side effect-nya adalah dia jadi termanipulasi oleh energi itu sendiri. Jadi muncul keinginan ingin berkuasa. Ya, Mas ya. Jadi korup dia. Jadi dia terkorupsi jiwanya dia oleh energinya karena dia tidak ada kelemahan warna yellow kan. Kita tahu kan kelemahannya waktu Green Lantern klasik itu kan kelemahannya kan warna yellow ya. Ya akhirnya dikembangkan menjadi Yellow Lantern, pimpinannya Sinestro Corps, Sinestro. Dan akhirnya dia kalau di cerita komiknya ya dia akhirnya di ini ya Mas ya, dibuang ya Mas ya. Dibuang sama ini Guardians ya. Ya. Tapi kayaknya yang di sini tidak dioptimalkan kisahnya. Iya. Tapi sekali udah tewas ya. But the hardest best is special, okay? Elida's gonna love it. You're gonna love it. All of you are gonna love it. Oke. Kalau kelihatannya pertanyaan-pertanyaan ya, saya coba buka. Aduh, di tempat saya malah nggak ada nih.
Mungkin bisa dibantu Om Budi atau Ivan, ada pertanyaan-pertanyaan? Soalnya saya share screen nggak bisa ngeliat nih. Apakah anti-live ada di seluruh tanah? Anti-live itu cuma ada satu atau ada di tempat lain juga? Sama rumus bukan katanya. Anti-live rumus apa bukan? Ya tadi udah terjawab ya. Anti-live rumus. Ada lagi pertanyaan? Itu ada yang nanya di ZS. Di Zack Snyder, Darkseid memiliki 2 orang pasukan atau pendamping yang sepertinya mirip komandan. Salah satunya Desat. Nah, kekuatannya apa? Background-nya sampai mereka bisa bergabung ke Darkseid. Oke, mungkin langsung dijawab aja. Kalau sedikit yang saya tahu ya, kalau Desat itu dia yang jelas susah mati ya. Susah mati, tapi dia itu master of torture. Jadi dia yang paling jago nyiksa orang. Makanya dia jadi andalan Darkseid untuk menyiksa orang, kemudian memanipulasi orang gitu. Tapi nggak pernah si Desat itu disuruh maju ke medan pertempuran yang paling depan, nggak pernah. Karena dia spesialisasi di situ. Nah, dulu kalau yang versi komik itu, Desat itu ngikut Darkseid karena pikirannya dimanipulasi juga sama si Darkseid. Jadi waktu itu Desat punya piaraan 2 ya, burung sama apa gitu, hewan ya. Terus sama si Darkseid dibilangin, burungnya mati itu dimakan anjing sama kucing gitu loh. Desat marah, kucingnya dibunuh. Terus ternyata burungnya balik. Wah, marah lagi Desat, dibunuh juga itu burungnya. Nah di situ dia akhirnya takluk ya sama ilmunya dia, kalah sama Darkseid dia. Nah kalau yang satu lagi itu Granny Goodness, dia tuh lebih ke arah komandan tapi yang trainer. Dia kayak diklatnya lah. Dia yang bagian menempa seseorang agar jadi benar-benar 100% tunduk pada kemauan Darkseid. Itu sih bisa bilang tangan kiri dan kanannya Darkseid itu mereka berdua. Itu. Kalau yang lain-lain sih kayak Kalibak segala itu memang anaknya Darkseid. Kemudian Orion itu anaknya. Cuman kalau Orion itu ditukar guling karena untuk perdamaian dengan Highfather di New Genesis. Jadi Orion sejak lahir diasuh sama Highfather, kemudian sebagai gantinya anaknya Highfather si Mr. Miracle itu diasuh sama Darkseid. Tapi akhirnya malah Mr. Miracle-nya tetap lari ke New Genesis, malah nikah sama Big Barda. Big Barda akhirnya pindah jadi istilahnya jadi ngelawan Darkseid juga. Itu sih kalau sekilas tentang warga Apokalips ya. Semoga nanti film New Gods-nya jadi ya Om Aji, biar jadi lebih jelas semuanya ya. Kenapa? Filmnya New Gods itu beneran jadi ya? Kan katanya mau dibikin film yang New Gods itu. Oh, ya moga-moga aja. Semoga jadi biar lebih kayak nyambung gitu, biar seru. Betul. Mudah-mudahan. Amin. Karena Marvel Cinematic aja udah masuk ke Eternals ya. Seharusnya kita DC udah bisa mengeksplorasi New Gods, New Genesis. Cuma ya emang lanjut. Di sini masalahnya di Snyder Cut nggak ada karakter Green Lantern sih di Big Seven-nya ya. Padahal villain-nya ada unsur-unsur kosmiknya. Darkseid kan bisa dibilang kan
alien gitu. Harusnya sih ada Green Lantern nih yang cukup disayangkan sih. Dari gosip terakhir kan harusnya di scene terakhir kan itu bukan Martian yang muncul kan, Kilowog sama Tomare kan yang versi dulu yang gosip-gosipnya Snyder Cut. Ternyata diganti sama Martian gitu. Katanya kan itu kan si Zack sebenarnya ngajak adu. Kamu pilih casting Green Lantern-nya si WB-nya siapa, aku siapa, nanti biar ditentukan gitu. Tapi ternyata memang mungkin karena WB sendiri pengen ada serian sendiri kali ya, makanya nggak boleh. Iya, atau WB udah cukup jengah sama Snyder kali. Kalau banyak maunya. Kali. Makanya kita harus kobarkan. Nah, Ya. itu. Restore the Snyder Plus. Itu. Om Andreas, si Om Syafi kayaknya mau nanya tuh. Langsung aja Kang Syafi nanya. Selamat malam. Aku hanya bingungnya begini. Ini apakah hubungan antara Invasion of Earth itu sebelum Black Zero event apa karena Black Zero event itu kan ada di filmnya Batman versus Superman. Waktu Superman itu tiba-tiba berubah. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa di film Justice League Snyder Cut ini tidak diceritakan seperti ya pra-event sebelum terjadi Invasion of Earth mungkin ada yang bisa bantu. Makasih Om Tony. Ya, itu aja pertanyaan saya mungkin. Om Marcel, aku lagi ngeliatin ini dulu. Jadi Om Marcel mungkin sama Om Aswin. Wah, kalau Om Tony mau langsung jawab juga silakan. Lagi ngeliatin chat dulu. Sebenarnya sih kalau cuma dari kacamata saya, memang film makanya itu saya pernah posting di Facebook saya bahwa saya bilang trilogi itu udah komplit, ya kan? Jadi the start dari Man of Steel, Batman v Superman Dawn of Justice, Director's Cut, and then Zack Snyder Justice League gitu. Jadi memang benar tadi ada temen yang nanya kan soal mungkin yang dimaksud pas The Flash dari masa depan datang ke masa lalu ya, yang mengingatkan tentang takut terhadap dia itu kan maksudnya si Superman, terus Lois the Key ya kan. Kalau saya masih bingung maksudnya yang Black Zero itu maksudnya apa, karena Black Zero itu kan kalau nggak salah di komik jadi musuhnya Superboy ya. Ya. Dia membawa itu kultur waktu Superman itu berantem dengan General Zod kalau nggak salah di Batman versus Superman. Karena waktu aku buka-buka itu kok kayak ada Man of Steel ya berarti ya. Iya. Dia karena sempat dimention di Batman I'm sorry for the bad. Antara Man of Steel kalau nggak di BFS aja, Black Zero event itu. Gitu aja, makanya yang ketika mulai di Justice League Snyder Cut ini kok kenapa tidak dimunculkan gitu Black sejarahnya gitu. Gitu aja sih. Maaf, mungkin saya nggak perhatiin karena mungkin dituturkan begitu cepat dan Om Syafi sigap sekali bisa menangkap itu, tapi saya sendiri nggak lihat itu sih. Kalau yang saya lihat adalah ya penggambarannya bahwa fokusnya tuh ke Darkseid dengan anti-life equation, di mana Superman berhasil dikuasai sama dia dan kemudian menginvasi bumi itu menjadi semakin sempurna gitu. Kalau tentang originnya Black Zero saya nggak tahu, mungkin Mas Aji mungkin ada yang mau ditambahkan. Kalau saya sih nggak lihat ya, event itu saya nggak lihat tentang adanya itu, karena semuanya
Zod yang mau mengembalikan kultur Krypton, mencari Codex, kemudian datang ke bumi, terus kemudian tiba-tiba kehancuran perkelahian mereka mengakibatkan ketakutan manusia, salah satunya Bruce Wayne, kemudian dikomporin oleh Lex Luthor, menggunakan momen yang tepat, wah gue mau bikin berantem nih si Batman sama Superman nih. Terus kemudian dia kasih kisi-kisi kelemahannya Superman, ya kan? Saya lihat sih alurnya sih seperti itu. Jadi dia hanya mau mengadu domba, fokusnya sih ke Lex Luthor, dan kemudian ternyata diam-diam dia udah bargain dengan Steppenwolf tentang 3 mother box itu. Terus kemudian bilang devil doesn't come from earth beneath us, but coming from the sky. Oke. Ada teman yang mau menambahkan? Oke, mungkin kita akan break dulu. Kita akan adakan pengundian door prize untuk acara sebelumnya ya. Jadi kita akan mengundi 5 door prize. Saya stop share dulu. Silakan, Pan. Share screen-nya. Kita akan mengundi 5 door prize untuk ngobrol online sebelum show ya. Pre-show kemarin. Ya. Ini kita akan undi yang pertama adalah 1 statue Superman. Ya. Oke, silakan, Pan. Siapa ini yang menang? Adi. Om Adi ada di sini? Kayaknya ini Adi siapa? Adi Jakarta yang guru. Adi Pak Guru mungkin? Ya, Adi Pak Guru. Oh iya, iya. Mereka datang waktu kemarin datang. Iya, nungguin anaknya di rumah sakit kan kemarin nggak salah. Betul. Ya, di note ya, Adi ya, Adi Pak Guru dapat statue. Oke. Dapat statue. Oke. Yang hadiahnya adalah kaos dari Om Aswin. Ya, 1 kaos dari Om Aswin. Siapa ini? Ini produsen kaos. Kaos dapat kaos gimana? Produsen kaos menang kaos. Ini kayak jeruk makan jeruk nih kaos. Oke, note. Berdebat dapat kaos dari Mas Win. Keren. Oke. Yang 3 berikutnya ini adalah komik ya. Jadi ya, komiknya random tadi. Dari siapa Om Bud? Secret name. Ini siapa? Alex Danu. Oke, Om Alex Danu. Tahu alamatnya ya? Ada ya. Ya, yang komik kedua. Om Hardi. Oh, Hardi, ya, Hardi Bandung, di Bandung. Ada ya? Ada. Ya, oh, ini di Bandung note aja. Ya? Bandung gampang. Ya. Ini terakhir. Undian terakhir 1 komik. Om Manik. Wih, Om Manik nih dapat komik. Oke. Ya, di note aja. Selamat. Oke, di note ya Om ya. Ya, oke. Kita lanjut lagi diskusinya. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, kita lanjut ya. Karena jam jalan terus, ini sudah 1 jam berlalu. Kelihatannya masih banyak yang akan kita bahas. Nah, ini mengenai Martian Manhunter. Mungkin Om Aswin lah. Silakan Om, mau cerita mengenai Martian. Om Aswin. Yes. Nah, ini harusnya kan kalau dari informasi dulu tuh dari beberapa blog itu harusnya ini yang muncul nih Tomare ini sama Kilowog.
Jadi dia ngasih warning ke Bruce bahwa akan ada serangan yang akan datang lagi gitu, ntar yang lebih dahsyat. Terus ada yang lebih menarik di sini, si Kilowog kalau nggak salah ya, dia lagi ngontek si Kyle Rayner. Kyle Rayner lagi berperang di Tanagarian. Tanagarian itu planetnya Hawkman. Gitu. Jadi emang benar-benar ini bakal di-set sama Snyder, bakal ada perang kosmik nih. Bakal keren banget harusnya nih kalau udah muncul sini. Jadi udah bisa dipastiin bakal ada si Kyle Rayner pada saat itu. Kyle Rayner sama siapa ya? John Stewart sama Hal Jordan yang nggak disinggung. Gitu. Oke. Itu ada pertanyaan mungkin, kenapa nggak bantu dari awal gitu? Nah iya nih, kalau yang muncul di sini nih, gue juga aneh juga ya. Dia juga kenapa kalau dia... sih, dia kayak mengamati bumi dulu, kan bumi nggak terima alien, jadi kayak masih antisipasi sama alien. Makanya yang di Batman versus Superman, Batman aja kan antisipasi sama Superman kan, jadi dia nggak berani nunjukin kalau dia alien, makanya nyamar jadi orang. Bener nggak sih? Tapi di Justice League ini kan bisa dibilang perang yang datang ini kan udah skalanya udah planet ya. Harusnya sih si Martian daripada lo ngomong sama Lois Lane, mendingan lo terjun ikut bantuin ini kan Justice League gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin karena ini Green Lantern-nya sudah mau dibikin TV series, jadi nggak boleh dikeluarin. Ya itu. Rada aneh. Kalau menurut saya sih justru kemunculan si Martian nih jadi kayak ngapain sih lu munculin ini gitu. Mungkin juga ngikut gaya komik kali ya, karena dia tuh kan nggak berani muncul di awal. Cuman ya memang Zack ini membuat si Martian itu nyamarnya jadi jenderal, itu aja sih yang beda ya. Kalau kalau menurut gue sih justru Martian nggak dirancang dari awal. Dari Man of Steel tuh sebenarnya itu bukan Martian, mungkin Martian akhirnya dimunculin karena GL nggak ada itu ya. Buat surprise. Atau karena desakan fans gitu, pengen ada kasih sesuatu yang baru. Si Snyder kan doyan banget nih nge-PHP-in si fans-fans nih kadang-kadang nih dari kemarin kan ngompor-ngomporin nih. Lagi interview ada logo Martian tiba-tiba gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut gua sih di zamannya Man of Steel tuh jenderal itu bukan Martian tetap, cuma pasti ada ide juga nih gua nih, udah dibuatin aja jadi Martian gitu kali. Ya. Apa mungkin sayang nyawanya ya, kan dia dia terakhir ya. Orang terakhir. Sama kayak Superman kan? Sama kayak Superman. Last of Krypton dia tapi masih ada Kara kan? Cuma dia nggak tahu ya. Iya, nggak tahu ya, benar. Oke. Ada pertanyaan lagi Om Tony? Oh, di chat ada. Di chat tadi mana ya? Tadi Om Dwiki ngobrol langsung Om. Di mana ya? Chatnya banyak soalnya. Om Dwiki tadi soalnya Om. Soal sejarah. Nah benar nih Om Diki bilang si Martian ini nggak penting di film, jadi iklan untuk film berikutnya kayaknya. Nah Gos akur sih sama Om Diki ini. Ya Dik. Iya nggak penting banget gitu. Itu dihapus juga nggak ngaruh ke film dan nggak ada juga di future-nya kan. Si Zack juga belum jelas kan ada lanjutannya apa nggak film ini kan. Jadi mungkin dia mancing reaksi masyarakatnya gimana. Kalau misalnya oke, mereka bisa masukin ke film berikutnya gitu. Itu aja sih. Lebih ke iseng ya berarti. Iya. Ya maksudnya sih mungkin ngasih surprise buat fans ya untuk Snyder Cut. Mungkin menurut gue sih begitu. Cuma ya biar ada something kali. Biar ada something iya. Bener. Jadi nggak sama banget kayak Wedon gitu. Iya, cuma ya tetap maksud gue sama kayak Diki yang jadi kayak gimana gitu. Datang cuma ngasih jangan ke Lois biar lo comeback lagi deh gitu. Udah ada situs terakhir dan muncul. Saya siap membantu. Ya terus Bruce lu kemarin ngapain aja gitu. Menyampaikan apa yang dikatakan oleh Pak Rektor Om Rizal Mantovani. Kalau menurut beliau sih dia bilang memang film ini Zack Snyder itu all out sebisa
dia bisa lakukan. Jadi all out-nya tuh maksudnya dia tahu film ini nggak akan ada kelanjutannya. Ya. Film ini dia hanya pengen tuntaskan karena desakan fans, dan juga ya akhirnya dia juga menaruh bahwa ini buat anaknya dia kan. Jadi film ini sebenarnya kalau kita memang benar seperti yang dia bilang bahwa this is the huge cliffhanger. Jadi huge cliffhanger maksudnya nggak akan lanjut. Jadi makanya dibuatlah segantung-gantungnya itu, yang mana Darkseid menyiapkan armada, dan kemudian Martian bergabung, terus Martian mau ngapain ya sama di Justice League juga nggak, ya udah gitu, just end up there gitu. Tapi ya mudah-mudahan fans tetap mempunyai optimistik yang tinggi. Mudah-mudahan kita bisa mendesak bahwa ini universe ini masih bisa lanjut, at least lanjutnya di The Flash ya. Nah itu maksud gue seperti stylenya si Snyder nih dari beberapa tahun yang lalu sebelum ada wacana Snyder Cut keluar, dia kan sering nge-teasing fans-fansnya. Pada saat itu dia termasuk salah satu yang Snyder Cut tuh ada, karena buat production house ngapain sih gue naruh budget lagi di sini gitu mungkin, tapi internasional ngumpulin fans-fansnya untuk dalam banyak kutip ngomporin fans-fansnya supaya Snyder Cut tetap di jadi lewat media sosial Vero ya, itu Snyder Cut tuh sering banget yang posting gambar-gambar gitu, nge-teasing ini, nge-teasing ada raw filmnya ada berapa segala macem gitu-gitu. Bohong tuh, udah ketawa tuh. Satu yang nggak percaya dulu, asli nggak percaya gue, tapi sampai akhirnya dorongan jadi kenyataan. Udah tahu. Nah ini salah satu, kata gue, bisa jadi ini salah satu movementnya dia juga. Maksudnya ada rencana terselubung dia supaya fans tetap bergerak lagi untuk lanjutin ini. Mungkin ya harapan gue sih seperti itu. Kita sebagai fans emang komplain sama Snyder, nggak apa-apa, siapa tahu Warner Bros yang sangat jenius itu menggarap IP yang sangat bagus itu bisa tergerak hatinya buat mancing gerakan baru kali ya. Iya betul, karena kan kita tahu Warner Bros sangat pintar banget kan ngelola IP-nya, sampai gue mau muntah sama Warner Bros ini ngeliatnya. Saking pintarnya ya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Nah, ini nih. Kok ada test pack? Berarti dia punya anak ya, udah punya anak ya, lagi hamil ya, sih. Ah, ini. Nah, bener. Kita yang bingung itu beneran kalau hamil berapa bulan? Kan ya ada adegan betap itu ya? Betap ngapain sih Clara? Mandi kali. Clara keingetnya betap dulu. Kok agak lupa kalau yang di ZS ini tuh disebutkan nggak sih dari Superman mati sampai dia hidup itu berapa lama, disebutkan nggak ya? Iya ya, berapa? Ada 2 bulanan ya? Nggak ya? Ada disebut nggak sih? Kayaknya lama deh si Ben Affleck, si Batman aja nyari-nyari orang dulu kan? Kan berarti ya? Mana? Tapi kayaknya ya. Itu yang tapi kira-kira prediksinya ini memang dia baru hamil gitu ya? Kayaknya ya. Kalau misalkan memang jangka waktunya dia mati sampai bangkit itu nggak lama ya mungkin baru. Tapi 3 bulan. Kalau cukup lama. Ya tergantung USG aja, Clara, kalau 3 bulan berapa bulan. Perutnya masih kecil soalnya. Masih rata, tapi berarti kan belum gede banget. Kalau aku lihat kan di pas bangkit itu ya, pas bangkit Superman bangkit dari si monumennya, itu kalau lihat kan masih ada police line tuh, polisi masih jaga. Jadi aku sih mikirnya belum terlalu lama ya. Pas dari mati dari BVS lah, berarti BVS langsung lanjut ke si Justice itu karena belum lama, karena lihat masih ada police line. Iya, udah lama kan police line-nya udah dicabut, udah beres tuh kasusnya. Dan itunya udah di figura kali ya, monumennya kali ya, kalau udah lama ya harusnya ya. Iya, serpian spraynya masih ada tuh Mas Win di situ. Iya benar. Patung-patungnya yang hancur itu kan masih berserakan di situ. Iya ya, benar juga ya.
Iya, Setuju. Masuk Untuk proses Ya, proses sebulan previous setengah lah, ke boleh lah. Justice League mestinya sih nggak lama. Yang agak lamaan tuh sebenarnya Man of Steel ke Batman v Superman tuh. Iya. Agak lebih lamaan. Karena kostumnya kan berubah. Kostum Superman sendiri berubah, tatanan rambutnya juga berubah. Terus dia juga sudah bekerja menjadi reporter, kayaknya udah quite sometimes ya. Ya. Soalnya di akhir kan si Zack juga kalau nggak salah mengkonfirmasi bahwa si Lois hamil ya. Ceritanya hamil waktu itu ada yang nanya kalau nggak salah. Ya. Makanya huge cliffhanger. Restore the Master. Tapi ini ada yang menarik loh. Dari tadi kita slide dari 1 sampai 6, Om Budi itu nggak keluar. Begitu bahas Lois Lane sama Tespek, beliau keluar gitu. Ya emang sukanya siluet gitu. Oke. Soalnya supaya jelas itu berapa bulan, kalau enggak kan bingung itu anak sifat. Kan? Kita kan pengennya anaknya anak sifat tuh. Kan. Ya, kalau enggak kan bingung. Oke. Kalau saya lihat sih kayaknya fans Superman masih agak sulit untuk menerima, termasuk saya ya. Bahwa itu hamil dengan Bruce. Itu kita masih agak kontradiksi untuk kita. Tapi kalau fans yang di luar itu saya nggak tahu. Yang storyboard awal yang dibuat itu ya, Om Marcel ya? Iya, Snyderverse itu agak berat buat saya sih di plot yang itu ya. Yang mana bahwa Superman dan Lois punya anak, nggak punya power, dan kemudian menjadi Batman, itu agak dark buat saya. Kalau ada filmnya belum tentu nonton ya, Omar. Pasti akan, kalau ada namanya berhubungan dengan Superman, pasti saya nonton. Pasti nonton. Budi mah akan nonton kalau jadi jahat kan katanya. Iya, betul. Kalau jadi jahat ini kayaknya agak sedikit cukup. Akan nonton katanya. Iya, ternyata benar tuh kata Om Hengki tuh. Jangan-jangan dia masuk angin muntah-muntah. Di bawah terbang soalnya sama Superman. Oke. Lanjut ya. Lanjut kita berikutnya. Nah, ini menarik juga loh, ini Black Suite nih. Kenapa sih ya kok dia pakai Black Suite gitu? Om Aji ini dari tadi, Om Aji. Biar beda sama Joss Whedon. Biar ada mainan baru. Jujur sih saya ngeliatnya begitu, karena kan dia syutingnya pakai merah biru sebenarnya. Jadi menurut pemikiran saya dia pakai baju hitam itu sebenarnya waktunya terbatas. Mungkin ada fase antara pas dia baru balik return, pas dia baru dihidupkan kembali, dan kemudian pada saat pertarungan terakhir mestinya dia pakai merah biru. Tapi diterusin sampai belakang hitam terus. Sampai terakhir ya, ya buka baju itu masih hitam tuh. Iya, itu udah agak rancu sih kalau menurut saya. Maksudnya ya udahlah ya, maksudnya Joss Whedon udah lewat. Jadi tetaplah kembali ke merah biru, baju hitam mirip Batman. Kenapa dipaksain ya sampai terakhir ya yang dia buka baju itu kenapa masih blue masih hitam ya? Harusnya sih udah lah ya. Ini udah blue ya. Syutingnya juga udah biru merah kan yang pas dia buka baju itu. Iya benar. Cuma si Snyder kostum Henry Cavill kan. Akhirnya diedit lagi, dirubah jadi hitam lagi. Ya, akhirnya fans Superman pada tanda tanya besar dong. Emang selama itu Superman perlu solar suit untuk regenerate powernya dari solar, dari matahari? Kalau kostumnya Kryptonian banyaknya hitam kan, kayak Zod, Jor-El gitu hitam-hitam semua kan? Ya nggak sih? Only in Zack Snyder's universe, Clara. Yang di Gary Frank gambar aja kan abu-abu. Iya. Yang di Kryptonian di versi Riff kan putih malah ya, kalau nggak salah. Iya, malah putih. Malah putih. Putih silver. Superman ya? Kostum di House of L. Oke. Nah, mungkin sekarang kalau
versi Kadang-kadang komiknya gimana sih Black Suite ini? Di sini kan banyak yang awam nih mengenai Black Suite ini. ya kemarin kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh si Black Suite tuh memang karena dia menyerap dulu matahari baru dari bangkit atau bagaimana gitu. Nah, ya pengen dijelasin juga karena untuk saya pribadi juga rada bingung nih. Sampai kemarin ada 2 figur yang keluaran si McFarlane ya, ada biru sama hitam. Nah, begitu tahu, wah ini si Snyder cuman hitam, jadi birunya di cancel tuh, hebat kan? Mungkin versi komiknya gimana nih? Kalau versi komik sih rata-rata udah pada tahu ya kayaknya sih penikmat Superman. Cuma yang menjadi bingungnya sih yang versi cinematic Zack Snyder ini sih. Karena kalau kita coba tarik mundur ke Man of Steel, waktu papanya lagi pidato tuh, semua pasti ingat ya, yang di Kutub Utara, SS, dia jalan, ya. Kan di situ kan Superman belum bisa terbang waktu sebelum pakai baju suit dia yang warna merah biru. Katanya begitu dia pakai suit yang pertama itu merah biru, yaitu tugas dari kostum itu adalah untuk mengoptimalkan sinar matahari untuk menjadi energi yang mengubah secara genetis kaum Kryptonian sehingga keluarlah power-power dia jadi lebih cepat, jadi lebih terfokus. Nah kemudian kalau yang hitam kita tahu kan karena setelah kematian begitu mereka dihidupkan kembali mereka powernya, kekuatannya belum pulih secara sempurna. Jadi dia membutuhkan sebagai baju transisi yang warnanya hitam supaya menyaring solar ya energi untuk lebih fokus untuk bisa mengeluarkan kekuatan-kekuatan fisik dari bangsa Kryptonian. Tapi baju ini kalau untuk di Zack Snyder jadinya dipakai terus kan sampai habis sampai ending. Jadi bingung juga gitu. Jadi itu Tapi hanya bersifat sementara. Ya. Tapi kelihatannya Superman-nya kuat banget ya. Emang bangsa Krypton paling kuat bukan? Enggak, maksudnya emang Superman kuat sih. Kayak gitu doang gitu. Abis dibangkitin jadi kuat dia. Oh. Iya. Itu jadi kan gambarnya waktu di kapak itu. Kayak kostumnya aja nggak lecet. Pokoknya Superman harus kuat aja gitu. Oh iya. Saya barusan kemarin memfertil semua informasi di sosial media yang banyaknya bikin mabok. Tapi akhirnya menemukan komentar dari Zack Snyder. Jadi kostum ini sebenarnya bukan cuma simbolik sebagai pembantu untuk mengembalikan powernya, tapi juga sebagai redemption-nya dia. Kalau nggak salah begitu ya teman-teman ya. Jadi dia seperti ingin menunjukkan bahwa dia punya hutang kepada umat manusia. Karena kita ingat dulu waktu di Batman v Superman, itu Superman-nya kalau menurut saya dan juga Om Rizal Mantovani, kita berdua sepakat Superman yang ada di Batman v Superman Dawn of Justice adalah Superman yang bingung. Superman yang tanda kutip. Karena itu makanya dia gampang sekali untuk dimanipulasi oleh Lex Luthor dengan membuat segala drama yang ada di sekitarnya dia. Pertama pembantaian di gurun pasir, terus kemudian gedung parlemen meledak. Kok Superman-nya jadi baper gitu. Jadi menurut saya menyimpulkan bahwa Superman waktu itu memang belum menjadi Superman yang seutuhnya. Jadi dia masih, makanya dia pergi ke Smallville, ngobrol sama Martha, nyokapnya. Dan Martha bilang, ya udah lu nggak ngutang kok sama dunia ini kok. Biar aja lu jadi simbolnya mereka. Lu lakuin aja apa yang lu rasa benar. Ya kan? Tapi akhirnya begitu sampai ending mamanya diculik pun dia minta bantuan Batman gitu. Bruce, you gotta help me, you gotta listen to me. You don't understand. Dia bilang begitu gitu. Yang seperti kita ketahui kan Superman kalau udah jadi Superman murni, dia bisa menggunakan all his senses. Ya kan? Dari X-ray vision, telescopic vision, microscopic vision, super hearing, dia bisa combine semuanya itu, dia bisa ketemu nyokapnya ada di mana. Tapi Superman-nya bingung pada saat itu. Nah, pada saat di Justice League Zack Snyder ini, ya dia pakai baju hitam itu untuk redemption dan dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia perbuat dulu sampai akhirnya dia membuat dirinya dia terbunuh. Saya nangkapnya sih begitu apa yang di statement yang diberikan oleh Zack Snyder. Jadi kenapa dia di sini
terlihat kuat sekali memang karena dia dibangkitinnya kan pakai mother box. Beda sama yang di komik. Jadi which is kalau kita hitung karena dia memakai mother box untuk hidup kembali. Kalau dulu kan dia pakai chamber ya. Chamber kapsul regenerate bangsa Kryptonian. Kemudian dia butuh bantuan dari Kelex untuk meramu semuanya. Terus kemudian dia harus tidur sekian waktu. Akhirnya yang replace itu adalah Eradicator. Dan akhirnya ya gitulah dengan segala kompleksitas ceritanya dia. Nah, kalau di film ini semuanya itu jadi lebih cepat. Jadi mother box and take over everything gitu. Jadi makanya Superman yang di sini memang jauh lebih kuat. Kapaknya si Steppenwolf nggak bisa tembus makanya. Ya. Cuma ditiup jadi rapuh. Iya. Gitu. Tapi pas muncul bikin jingkrak-jingkrak tuh. Iya, goosebump tuh. Yang pas dia mau terbang itu tuh, yang sebelum dia ke matahari kan. Iya. Aduh, langsung berkaca-kaca mata tuh. Oh, tolong Henry Cavill terus dong jadi Superman. Oh iya, benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mengenai Flash nih. Nah, ini apakah ini Flash time travel ya? Apakah menjadi lanjutan di film solonya? Mungkin ada yang ini yang bisa bahas mengenai Flash. Kak Tony mungkin? Om Diki. Oh, Om Diki. Enggak, saya nggak gitu tahu soal Flash nih, makanya ngikut di sini. Merendah dia. Om Diki malu-malu, Iya, jangan malu-malu dong, ntar malu-maluin. Jelas kamus komik juga ini Om Diki. Pengetahuan komiknya gila. Tapi sih rata-rata sih pasti fans sih udah pada tahu sih ya, karena kalau fans Flash itu fans DC udah nonton berapa season tuh The Flash CW. Jadi which is udah pada tahu apa yang bisa dilakukan oleh The Flash. Kemudian baca komiknya juga mungkin udah pada tahu. Jadi begitu nonton film ini, tapi masih surprise juga sih. Jadi ini hanya dia mengembalikan sekian second waktu yang berlalu. Kalau menurut gue sih, pas ini nih, Zack Snyder sih di film ini udah menanam bibit-bibit yang bakal dibikin untuk film solo masing-masing heroes-nya ya. Mungkin ini bakal dipakai untuk di Flashpoint nih. Ini di Flash ngeliatin pertama kalinya di Justice League ini menggunakan Speed Force powernya dia. Kan dia bilang kan itu melanggar rules, dia bilang, tapi dilakukan juga. Nah, ini akan diangkat nih nanti nih di Flashpoint nih. Gua rasa begitu nih. Dia akan mencoba itu lagi untuk hidupin ibunya lagi. Betul. Kata WB nggak akan canon sama yang Zack Snyder. Apa? Nggak akan canon sama yang Zack Snyder, jadi beda. Sayang sih. Kalau tetap ngambil temanya Flashpoint, ide-idenya nggak bakal jauh sih. Pasti dia akan terus. Pasti intinya si Barry pengen balik ke masa lalu, mencegah ibunya meninggal itu supaya bapaknya nggak di penjara. Tapi nggak tahu si Warner Bros ngubah Warner Bros sih. Nah itu nggak tahu juga sih. Warner Bros bakal pakai yang lain, Win. Dia nggak pakai Flashpoint. Makanya kan kata Flashpoint itu dihilangkan. Jadi cuma The Flash. Jadi ini paralel, bro. Kan ada Michael Keaton. Michael Keaton kan bukan masa lalunya Batman. Iya nggak? Iya. Michael Keaton Batman itu kan bukan Thomas Wayne. Berarti dia nggak ngambil Flashpoint ya berarti ya? Iya, nggak pakai Flashpoint. Makanya hanya The Flash doang. Kayak The Batman film lepas. Batman-nya Pattinson. Enggak, multiverse kan tetap ada Ben Affleck sama Cyborg. Tapi ceritanya kayaknya lanjutnya dari yang canon Joss Whedon. Iya, bener deh. Joss Whedon baca-baca sih gitu. Bisa aja nggak pakai Ezra Miller lagi. Oh ya? Gue baru tahu. Pakai masa nggak pakai? Kalau Ezra Miller tetap sih. Tetap ya. Ben Affleck yang mau diganti. Yang udah confirm kan Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck,
sama Ray Fisher kalau nggak salah ya. Sama Nggak tahu nih Ray Fisher. yang Supergirl-nya Lihat itu. di internet Michael Keaton bilang menyanggah loh bakal keterlibatan dia lagi di itu. Gue sempat baca sih di internet baru-baru ini. Jadi fans pada bingung nih maunya Warner Bros apa sih ini nggak jelas gitu. Wajah banyak berita seliweran sih, gue juga jadi malas ngikutinnya. Terserah deh mau Warner Bros mau ngapain gitu, terlalu banyak apa ya sentimen nama Warner Bros ya. Maksudnya media-media ngeblow up-nya yang mengarah kayak clickbait gitu. Jadi seakan-akan nih beritanya udah belum jelas atau gama kayak gimana, tapi mengarah Warner Bros kacau nih buat fans-fansnya DC pasti bakal nyalain Warner Bros gitu loh. Pada akhirnya gue jadi malas ngikutin berita-berita itu karena nggak ada yang legit tuh nggak, menurut gue masih belum tahu gitu loh. Ada berita clickbait semua. Iya. Berita clickbait. Banyak dramanya, Mendingan banyak doa. Ya, banyak doa dan berserah diri sama Tuhan ya. Sama bikin hashtag yang banyak. Tapi yang waktu di Flash Siwi itu ternyata si Ezra Miller dimasukin ke sana bikin kaget juga loh itu. Iya. Pertemukan di sana. Itu dia disetujui soalnya sama produsernya CW sama Warner Bros. Warner Bros izinin. Jadi kalau gue lihat sih benang merah multiverse itu yang sekarang diangkat, bukan time travel. Makanya embel-embel Flashpoint dihilangkan, jadi hanya The Flash. Oke. Om Tony ada pertanyaan lagi nggak di kolom chat? Ada dari Om Syafi, kenapa tidak diceritakan Eradicator di Justice League Snyder Cut? Mungkin arahnya Snyder bukan seperti itu kali. Kan ada universe sendiri gitu. Makanya tadi gue ada sedikit nambahin bahwa proses regenerate Superman hidup lagi kan dipakai mother box. Kalau di komik kan tidak pakai mother box. Iya, benar. Kalau udah pakai mother box teknologinya jauh lebih maju. Itu kan mereka New Genesis, ya New Gods. Dewa-dewa baru. Jadi teknologinya udah kayak sorcery. Jadi jauh lebih maju daripada Kryptonian, jauh lebih maju daripada Green Lantern. Kalau di cinematic-nya Zack Snyder ini sih. Jadi tidak ada Eradicator, tidak ada Cyborg, tidak ada Mongol. Hal Jordan aja nggak ada. Ya kan, yang berhubungan dengan kalau di komik kan yang Return Superman kan harus ada Hal Jordan. Hal Jordan turut membantu. Hal Jordan ubanan yang katanya udah terkorap oleh Parallax. Nyambung ya itu ya Mas Tony ya? Iya, nyambung. Emerald Twilight. Ya, sama Emerald Night. Dawn. Iya, itu nyambung dengan The Death of Superman. Padahal keren juga kalau ada Hal Jordan. Iya, ya boleh lah. Memang Green Lantern sekarang lagi banyak, tapi Hal Jordan ya tetap harus ada lah. Oke, kalau mau ada yang ada embel-embel Black Lives Matter, mau pakai Jon Stewart, tapi udah pakai Cyborg kan? Cyborg udah orang hitam, dan terus Martian Manhunter juga orang hitam. Ntar jadi black semua, Superman-nya juga yang black. Nah iya, itu kemarin juga udah rame kan, dikompor-komporin si Michael B. Jordan. Iya. Jadi si Calvin siapa? Calvin Clay. Oh, itulah. Calvin Ellis. Kal-El kan? Calvin Ellis, Kal-El. Iya. Sebaiknya dibalikan ke kaedahnya lah. Ya, yang putih ya tetap putih. Semua film deh di Black Box. Yang hitam tetap hitam. Gitu. Tapi selama masih cuma dihitamin nggak apa-apa, asal jangan jadi LGBT lah. Nah, itu satu juga. Ya. Yang LGBT kalau bisa bikin karakter baru aja sih. Padahal ngapain semuanya dibikin ini. Menyedihkan Alan Scott jadi LGBT. Aduh. Ya bukannya anti kayak gitu juga, tapi ya zaman sekarang ya mau gimana, tapi ya kan mereka orang kreatif ya, harusnya bisa bikin sesuatu yang baru based on itu gitu. Kostumnya pelangi kayak gitu kan. Iya, kalau mau multiverse aja ya. Ya kayak gitu semua. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya.
Nah, ini pertanyaan aja ini. Mother Box yang sudah bersatu mampu membunuh Superman. Iya. Setuju. Satu aja bisa bikin hidupin dia, nah kalau 3 digabung bisa matiin lah. Gak jawabnya begitu doang ya. Pas lagi balik lagi kan kayak serpihan-serpihan gitu kan jadi Superman-nya. Berarti udah hancur banget Superman-nya. Iya, semua. Wonder bersatu Woman, langsung meledak itu. Aquaman, semua dalam Ground Zero itu habis. Makanya disuruh nyari Mother Box kali ya buat ngalahin itu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini terakhir nih kelihatannya nih. Nah, mengenai Nightmare. Ini yang paling menarik mungkin ya. Mengenai ke Nightmare. Iya. Tapi masih ada pertanyaan besar sih itu. Darkseid itu bukan tipe yang tricky ya. Dia kalau mau nyerang aja gitu. Ini kayaknya sih ada intervensi Lex Luthor sih di sini. Kenapa sampai Superman bisa dia adu domba lagi sama Batman dengan kematian Lois? Ya kan, masih too many questions sih untuk scene ini. Karena itu terjadi di Batcave loh itu. Iya. Kalau ngikut storyboardnya kan apa yang awal itu kan si Lois-nya dibunuh di Batcave itu kan. Iya. Itu kan di background sana kan ada kostum Robin kan yang udah mati. Jadi ini Batcave. Jadi kuncinya Superman diadu domba lagi sama Batman. Jadi kesannya Lois Lane tuh mati dibunuh sama Batman atau Darkseid yang nggak ngerti juga sih. Harus ada Mau lanjutannya. ngambil temanya. Ini kalau versi komiknya gimana Iya. ini? Nightmare ini. Nah, kalau komik sih ada yang namanya Injustice, Om. Iya. Iya. Tapi nggak nyambung juga sih ke ini. Kayaknya ini plot yang berbeda deh. Kenapa sih harus ada ya ke Nightmare ini ya? Biar seru Om. Nightmare ini belum pernah ada di komik sih. Ini hanya ada di Zack Snyder. Iya, Injustice itu karena Joker. Iya, kalau di Injustice itu karena Joker, emang. Jadi masih too many questions sih. Ya, jadi ini kuncinya sih di Sin Night. Salah satu pancingannya Om Zack Snyder nih buat kita semua terus. Iya, dikeluarin semua tuh, Win. Supaya jadi memang kayak gue bilang tadi, huge cliffhanger, bukan cuma big, huge. Iya. Bikin kita supaya kita makin panas. Berharap kita panas, terus ngompor-ngomporin Warner Bros. Terus Warner Bros. Merasa tersudut, ya mungkin ya, baru dikeluarin. Tapi gue nggak tahu ya. Sebesar Warner Bros. Soalnya mereka buat film bukan hanya untuk DC doang sih. Produksi dia banyak. Beda sama Disney kan. Disney emang ada divisi Marvel, emang mengenai film-film superhero gitu, khusus itu. Tapi kalau Warner Bros. Kan banyak film-film action lainnya. Di luar DC kan banyak. Itu kayaknya sih nggak tahu deh, kita tunggu aja keajaiban lagi nih kayak Zack Snyder saat ini. Makanya kita harus bakar terus sosmed dengan restore Snyderverse ya, biar lanjut. Jadi visinya Om Snyder nih, iya, visinya Om Snyder coba tolong diteruskan, dimuntahkan semuanya. Tolong pemegang dana semua dikeluarkan uang-uangnya. Karena yang udah hubungannya jelek tuh si Snyder sama Warner tuh udah jelek banget hubungannya. Snyder Cut ini ada kan karena ketolong pandemik ini, akhirnya Warner Media munculin ini kan. AT&T ini bikin HBO Max, AT&T-nya ya, bukan dari Warner-nya, AT&T-nya. Jadi dia dapat suntikan dananya dari AT&T, bukan dari Warner Bros. Nah, hubungannya Snyder sama petinggi-petingginya Warner Bros. Itu udah jelek gitu, hampir nggak tahu deh. Kalau kecuali petingginya diganti, bisa jadi. Atau bikin film lagi, tapi tayangnya di HBO Max. Yang danain AT&T, mungkin bisa jadi lagi. Iya, kalau mereka tanggap dengan peluang bisnis, ya harus diterusin lah Zack Snyder ini. Ya kan, yang subscribe, yang download, yang ini semua kan.
HBO Max mau ngalahin Netflix dan Disney Plus gimana coba? Game of Thrones udah tamat. Dia ada andalan apa lagi coba? Jangan dengar isunya sekarang lagi direbutin nih Snyder sama Netflix nih. Kelar. Iya, karena kan dia ada beberapa project film nih. Yang zombie itu salah satunya film dia kan akan rilis di Netflix. Pasti nggak habis dia tuh film itu kontraknya Snyder, pasti ada beberapa film lagi. Berarti akan lama nunggu untuk balik lagi untuk ke negara film-film heroes di DC. Udah sama Netflix aja lah. Iyalah, udahlah cukup lah ya. Atau kayak gue nih nggak kelapa. Atau nggak apa yang pernah gue bilang, udah saatnya DC diakuisisi oleh Marvel, oleh Walt Disney. Gue sampai bingung nih kapan berakhirnya nih Warner Bros sama DC nih. Wow, kayaknya nggak ini gitu, harus ada yang lebih kuat lagi. Kayaknya nggak bakal bisa lepas deh karakter-karakternya DC di Warner Bros deh. Kok nggak salah, Cal, donor cut kan juga ada dulu. Itu kan negara ribut juga sama petingginya Warner. Iya. Superman-nya kan, donor cut kan? Iya. Richard Donner ganti Richard Lester itu kan. Sama siapa? Leah Alkins ya? Apa sih? Ilya Salkin. Iya, Ilya Salkin. Jadi emang karakternya Warner Bros tuh emang dari dulu tuh ya begitu, udah dari tahun dulu. Jadi kalau sekarang sebenarnya nggak aneh lagi ada rilis Snyder Cut sampai kayak gini ya, karena ya. Oh iya, sama kasus itu juga Win, yang Schumacher kan? Iya, Schumacher juga sama. Yang Batman itu ya. Iya. Jadi akhirnya Warner Bros play victim, akhirnya fans nyerangnya ke Joel Schumacher. Iya. Padahal bukan salah dia loh itu. Itu. Dia membuat film atas permintaan mereka untuk lebih warna-warni, lebih gimana gitu. Itu kejadian sama Whedon sebenarnya. Jadi sebenarnya totally bukan Whedon yang busuk tuh, Warner Bros lagi. Kadang fans salah arah nih. Gue dari awal udah bilang bukan gara-gara Joss ini kayak gini, Warner salah itu kata gue dari Warner Bros. Iya. Gue pernah ribut juga sama salah satu garis kerasnya Snyder Cut kan. Gara-gara gue bilang lu jangan salahin Joss Whedon melulu dong. Gue bilang sekarang kita lihat dia hanya pengen dia di-hire, dibayar. Lu terusin karya ini, tapi lu harus bikin dia terang, berwarna, ngomong-ngomongnya juga nggak dark, yang lucu-lucu, yang cringe. Ya udah, sebagai sutradara, oke, bos, gue kerjain deh. Ya itulah jadinya. Dan gue sebenarnya rada suka di versi 2017 tuh scoring musiknya loh, daripada versi Snyder ya. Scoring musiknya tuh yang lebih lebih suka sih sebenarnya, lebih hidup, lebih gimana, lebih chill. Kalau ini emang rada kelam ya musik-musiknya ya. Bahkan sempat dimasukin kan tim songnya Superman pada saat Superman dikeroyok tuh. Iya. Wah itu John Williams Batman dimasukin juga kan? Iya, Batman juga. Batman animated. Gitu kan. Gitu, wih keren banget nih. Gue suka sebenarnya loh. Yang sering dipakai itu kan. Sering dipakai. Sama satu lagi Win. Adegan Superman sama The Flash race. Itu. Gue suka itu. Itu gue juga suka gue sebenarnya. Jadi maksudnya jangan maksudnya lu harus akuin ada yang bagus, jangan dijelekin. Iya. Gue jujur sih kecewa adegan scene pembuka aja sih. Iya. Itu gue tambalan kumis dagu itu ya, harusnya itu nggak butuh lagi nih, harusnya ya mendingan jangan bener jangan. Sama karakter Batman-nya aja nggak dibuat cool, ada Superman datang kesenyum tiba-tiba Batman ya gitu, aduh gue rada gimana gitu. Itu aja sih mungkin Whedon nggak ngejaga di karakternya, jadi pada saat kita nonton Moss terus BVS, terus ngikutin Justice League versinya Joss, beda vibe-nya itu yang buat kita kaget banget. Oke, lanjut. Sama Flash ditiban Wonder Woman ditiban Flash. Nah itu jurus andalannya Joss sih, kayaknya di beberapa film sebelumnya dia udah sering pakai jurus itu. Udah habis ininya slide-nya. Om Jod belum di unmute.
Mungkin ada pertanyaan lagi nggak di kolom chat? Kalau banyaknya komentar sih, Om. Komentar ya. Nah, ini yang terakhir ini kelihatannya nih. Ya, kalau ini jawabannya perlu gitu ya. Iya. Perlu dong, penasaran. Melawan Darkseid. Dark Tone-nya ya udah pasti. Zack Snyder bikin film bukan cuman DC Extended Universe aja yang tone-nya kayak begini. Watchmen, Sucker Punch, 300. 300 ya. Banyak adegan slow motion. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Slide terakhir. Ya semoga ya. Kobarkan. Jangan pernah berhenti. Oh iya, pernah ketemu di sosmed juga ada satu tagar lagi katanya. Restore the Green Lantern Snyder Cut. Nah, gue juga setuju tuh, karena gue demen Green Lantern juga. Habis lu udah ngomongin kosmik, nggak ngomongin Green Lantern, aneh. Iya, benar. Iya. Setuju gue. Iya. Lu ngomongin Galactus di Marvel, lu nggak ngomongin Silver Surfer. Aneh kan? Tiba-tiba Galactus muncul berantem sama Fantastic Four. Terus orang pada nanya, Silver Surfer mana? Ya sama. Kita juga akan nanya, Justice League berantem sama Darkseid. Gak ada Green Lantern nih. Kita kan nanya, mana Green Lantern nih? Gitu. Padahal dulu sudah ada casting Hal Jordan ya kalau nggak salah ya. Iya, sempat beredar di Twitter tuh. Cast-nya ya. Bukan aktor terkenal sih. Emang dia... Iya, yang... Nah, ini ada pertanyaan nih. Oleh Jared Leto lagi. Gue sih menaruh harapan besar sih. Kasih dia kesempatan gitu, Joker-nya dia. Iya. Itu salah satu yang menyenangkan di Zack Snyder Justice League kemarin. Batman akhirnya face to face sama The Joker Jared Leto. Haleluya. Kasihan, belum pernah ketemu, udah dibully, udah di cut. Aduh. Makanya Ayers cut. David Ayer. Oke. Mungkin ini di penghujung acara kita ngobrol online ya. Thank you buat Om Marcel sudah meluangkan waktunya. Juga Sama-sama. Sama-sama. Terakhir Om Aji nggak dengar suaranya Om Aji. Om Aji boboin pamit katanya ngantuk. Dan tentunya Om Tony ya. Ya, sama-sama Om. Oke. Untuk sebagai penutup, kita akan dengar nih dari Lurah Bandung. Om Budi, silakan Om. Pasang kameranya. Ya. Kamera udah on ya. Waduh. Oke. Teman-teman, selamat malam. Thank you semuanya ya, terutama untuk host kita yang bikin acara, Om Yudi, terus Om Ivan juga yang sudah menyiapkan, terus panitia dari Bandung, juga spesial buat pembicara dan pengulas materi-materi hari ini, Om Marcel, Om Aswin, Om Aji Widodo, Om Tony ya, pokoknya keren semua, dan terima kasih semua untuk peserta Zoom yang tadi saya lihat sampai 44 ya malam ini. Terima kasih sekali sudah mendukung acara Bandung, Region Bandung, SPOI Region Bandung yang dari awal Februari itu sudah membuat acara-acara yang terus berlanjut terus, dan kami bisa kompak, bisa solid ya karena dukungan dari semua region, terutama dari teman-teman dan semua yang sudah ada di sini juga, baik region Bandung juga yang umum, terima kasih. Pokoknya kita bertemu di media-media sosial lainnya, dan jangan lupa restore the Zack Snyder first. Terima kasih semuanya. Malam. Oke. Thank you semuanya. Kita akan doakan kita semoga bisa bikin acara lagi ya untuk berikut-berikutnya.
Kalau ada usulan atau apa bisa disampaikan ke Budi ya. Kita mau bikin acara apa untuk selanjutnya online ini. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye. Bye, malam. Thank you, Marcel. Oke. Thank you, Mas Win. Udah foto bersama belum nih? Oh iya, foto. Oh, foto bersama, yuk. Foto bersama. Bye. Ada yang capture nggak nih? Nggak ada. Ayo capture. Siapa capture? Om Tony. Om Tony bisa nggak? Semua pasang kamera 44 orang nih. Dua halaman. Harus buka dulu ininya. Sebentar ya. Oke. Ada Om Adi tuh. Om Adi tadi dapat door prize statue Superman. Nanti dikirim ya. Siap. Oke. Om, Siap, terima ya. kasih ya. 1, Dapat Superman. 1, 2, 3. Oke, 1 dulu. 1 lagi. Yang kedua. 1, 2, 3. Sik. Oke. Terima kasih Oke, semuanya. semuanya thank you kehadirannya ya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Oke, thank you. Oke, thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, Om Jud. Games. I was down at the arcade playing Astro.